KPK sita rumah dan tanah milik Gibran senilai 50 miliar. Tapi kan juga beginilah, jangan mudah sekali untuk memberikan adjustment bahwa seolah-olah anak pejabat itu mesti negatif. Anak pejabat itu nggak boleh. Untuk meminta keterangan kepada pelapor itu sendiri. Nah, nanti baru kita lakukan pendalaman apa yang dilaporkan, pihak yang terkait, bukti-bukti permulaan apa yang dimiliki, tentu kita akan uji. Nanti kita akan berikan kesimpulan, tentu ini adalah proses, dan kami pastikan KPK akan menyampaikan kepada publik pada saatnya. Pemberantasan korupsi itu amanat reformasi ya, dan sudah 21 tahun. Ternyata sulitnya minta ampun ya. 5 presiden ya relatively menurut saya kurang berhasil dalam pemberantasan korupsi itu. Nah, salah satu titik poinnya adalah KPK yang menurut saya selalu diganggu dalam tanda kutip ya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ya, itu betul. Selama KPK tidak kasih semacam klarifikasi atau ya sebut aja keterangan perkembangan kasus itu, Pak Jokowi nggak bisa tidur. Karena nanti TikTokers, YouTuber segala macam tuh akan ingatkan terus hal itu. Sementara hoaxer juga bersiap-siap untuk berhadapan-hadapan dengan masyarakat yang sedang melaporkan. Jadi mesti ada satu clearance dari KPK statusnya supaya kita kembalikan kasus ini pada jalur hukum. Kalau nggak nanti olo-olo si Ubed diancam, terus ini corok-corok yang berkeliaran berupaya untuk nyari untung dari kasus ini tuh, nyari muka pada pemodal segala macam tuh. Jadi sekali lagi kelurusan hukumnya harus diucapkan oleh KPK. KPK sita rumah dan tanah milik Gibran senilai 50 miliar. Beredar kabar mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menyita rumah dan tanah senilai 50 miliar milik Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Dalam kabar ini disebutkan pula jika Presiden Joko Widodo sampai jantungan ketika mengetahui rumah dan tanah milik anaknya disita oleh lembaga rahasia tersebut. Informasi mengenai penyitaan rumah dan tanah milik Gibran disebarkan melalui video yang diunggah oleh kanal YouTube Agenda Politik pada Minggu 22 Januari 2023. Untuk meminta keterangan kepada pelapor itu sendiri. Nah, nanti baru kita lakukan pendalaman apa yang dilaporkan, pihak yang terkait, bukti-bukti permulaan apa yang dimiliki, tentu kita akan uji. Nanti kita akan berikan kesimpulan, tentu ini adalah proses, dan kami pastikan KPK akan menyampaikan kepada publik pada saatnya. Ya, itu betul. Selama KPK tidak kasih semacam klarifikasi atau ya sebut aja keterangan perkembangan kasus itu, Pak Jokowi nggak bisa tidur. Karena nanti TikTokers, YouTuber segala macam tuh akan ingatkan terus hal itu. Sementara hoaxer juga bersiap-siap untuk berhadapan-hadapan dengan masyarakat yang sedang melaporkan. Jadi mesti ada satu clearance dari KPK statusnya supaya kita kembalikan kasus ini pada jalur hukum. Kalau nggak nanti olo-olo si Ubed diancam, terus ini corok-corok yang berkeliaran berupaya untuk nyari untung dari kasus ini tuh, nyari muka pada pemodal segala macam tuh. Jadi sekali lagi kelurusan hukumnya harus diucapkan oleh KPK. Tapi kan juga beginilah, jangan mudah sekali untuk memberikan adjustment bahwa seolah-olah anak pejabat itu mesti negatif. Anak pejabat itu nggak boleh kaya, anak pejabat itu nggak boleh berusaha. Gimana sih? Sepanjang usahanya itu baik-baik aja, ya biasa. Ya, semua memiliki hak yang sama. Seperti anak saya mau berusaha, masa saya larang? Enggak lah, ya kan begitu. Jadi beri kesempatan, semua orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan baik. Jangan orang lain nggak bisa bertumbuh, nggak boleh tumbuh loh.
Gimana sih? Pemberantasan korupsi itu amanat reformasi ya, dan sudah 21 tahun. Ternyata sulitnya minta ampun ya. 5 presiden ya relatively menurut saya kurang berhasil dalam pemberantasan korupsi itu. Nah, salah satu titik poinnya adalah KPK yang menurut saya selalu diganggu dalam tanda kutip ya untuk melakukan pemberantasan korupsi. KPK sita rumah dan tanah milik Gibran senilai 50 miliar. Beredar kabar mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menyita rumah dan tanah senilai 50 miliar milik Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Dalam kabar ini disebutkan pula jika Presiden Joko Widodo sampai jantungan ketika mengetahui rumah dan tanah milik anaknya disita oleh lembaga rahasia tersebut. Informasi mengenai penyitaan rumah dan tanah milik Gibran disebarkan melalui video yang diunggah oleh kanal YouTube Agenda Politik pada Minggu 22 Januari 2023. Tapi kan juga beginilah, jangan mudah sekali untuk memberikan judgment bahwa seolah-olah anak pejabat tuh mesti negatif. Anak pejabat tuh nggak boleh kaya, anak pejabat tuh nggak boleh berusaha. Ini gimana sih? Sepanjang usahanya itu baik-baik aja, ya semua memiliki hak yang sama. Seperti anak saya mau berusaha, masa saya larang kan enggak lah, ya kan begitu. Jadi beri kesempatan, semua orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan baik. Jangan orang lain nggak bisa bertumbuh, nggak boleh tumbuh loh. Gimana sih? Untuk meminta keterangan kepada pelapor itu sendiri. Nah, nanti baru kita lakukan pendalaman apa yang dilaporkan, pihak yang terkait, bukti-bukti permulaan apa yang dimiliki, tentu kita akan uji. Nanti kita akan berikan kesimpulan, tentu ini adalah proses, dan kami pastikan KPK akan menyampaikan kepada publik pada saatnya. Ya, itu betul. Selama KPK tidak kasih semacam klarifikasi atau ya sebut aja keterangan perkembangan kasus itu, Pak Jokowi nggak bisa tidur. Karena nanti TikTokers, YouTubers segala macam tuh akan ingatkan terus hal itu. Sementara hoaxer juga bersiap-siap untuk berhadapan-hadapan dengan masyarakat yang sedang melaporkan. Jadi mesti ada satu clearance dari KPK statusnya supaya kita kembalikan kasus ini pada jalur hukum.